Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang terus mencintai. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kadang-kadang dirasakan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah beberapa tahun itu mereka merasa hubungan mereka itu hambar gitu Pak Paul ya. Jadi ya kalau ditanya ya sekedar seperti teman atau seperti saudara gitu. Tapi tidak ada lagi kasih yang seperti waktu mereka dulu berpacaran atau pada awal pernikahan. Nah ini bagaimana kasusnya Pak? Kadang-kadang Pak Gunawan bukan hanya pasangan nikah ya yang mengatakan kok kasih kami ini sudah hambar. Kadang saya mendengar dari pasangan yang belum menikah, masih dalam tahap berpacaran, tapi sudah langsung berkata kenapa kok tidak ada lagi rasa kasih ini, apa yang terjadi ya dengan diri saya ini. Nah untuk itulah saya kira perlu kita membahas topik ini ya, bagaimanakah mempertahankan kasih. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada para pendengar kita tentang kasih atau cinta ini. Yang pertama adalah cinta muncul secara langsung dan alamiah. Namun cinta hidup melalui pemeliharaan. Maksud saya begini, kadang-kadang kita ini tanpa kita rencanakan ya, bertemu dengan seseorang, kita langsung jatuh cinta kepadanya. Kita menjalin hubungan dengannya beberapa tahun, setelah itu kita menikah. Waktu kita kembali ke belakang dan menengok ya, melihat apa sih yang sebetulnya terjadi? Kok bisa tiba-tiba jatuh cinta? Ya memang cinta itu bisa munculnya dengan sekejap seperti itu. Maka tadi saya singgung, cinta bisa muncul secara langsung dan alamiah. Namun, untuk cinta itu bisa tetap hidup, nah ini perlu pemeliharaan. Salah satu bentuk pemeliharaan cinta adalah melindunginya dari serangan hama orang ketiga. Saya memang mengibaratkan cinta itu sebagai tanaman ya. Jadi janganlah kita ini membuka kesempatan masuknya orang ketiga ke dalam pernikahan. Cinta hanya bertahan dan bertumbuh jika fokusnya tunggal. Kalau pikiran kita sudah bercabang, kita sudah mulai memperhatikan orang lain, nah cinta tidak mungkin bertumbuh lagi. Karena cinta hanya bertumbuh jika fokus cinta kita itu satu, yaitu pasangan kita sendiri. Iya, tadi kalau Pak Paul katakan ada pasangan yang belum menikah ya. Mereka mengutarakan kehambaran cinta di antara mereka. Mungkin resikonya atau dampaknya tidak terlalu seserius kalau mereka sudah menikah Pak Paul ya. Ya mereka bisa saja berpisah, masih pacaran gitu. Tetapi kalau sudah menikah, ini kan menjadi masalah yang cukup besar, apalagi kalau sudah punya anak-anak dan sebagainya. Gitu. Betul sekali. Itu sebabnya sebelum sampai ya terjadi, kita mesti mencegahnya. Maka saya berharap para pendengar kita yang telah mendengarkan siaran kita pada hari ini, ya tidak lagi menunggu, tapi langsung ya mencoba menerapkan yang kita bahas ini nih. Misalkan, dia sudah mulai memberi perhatian kepada orang lain, kepada orang ketiga. Dia mesti menghentikannya. Dan dia tidak bisa berkata, oh ini kan tidak apa-apa, ya main-main. Oh tidak bisa. Kalau dia serius dengan pernikahannya, dia ingin cintanya tetap membara, dia harus putuskan relasi dengan orang lain. Dia tidak bisa mengeluhkan, oh cintaku sudah hilang. Dia yang menghilangkannya. Dengan dia nengok kanan kiri, memperhatikan orang lain, nah tinggal tunggu waktu cintanya kepada si istri atau kepada suami di rumah akan pudar. Begitu. Ya, tadi Pak Paul katakan harus dihindari masuknya pihak ketiga gitu Pak Paul ya. Itu bisa orang, bisa pekerjaan, bisa macam-macam gitu Pak Paul ya. Nah, tapi bagaimana itu harus dihindarkan? Itu kadang-kadang kan kehadiran pihak ketiga ini di luar kekuasaan kita juga. Gitu. Nah, tadi Pak Gunawan telah memunculkan suatu pemahaman yang baik, yaitu ternyata pihak ketiga itu tuh nggak melulu manusia ya, atau perempuan lain atau laki-laki lain.
Tapi pihak ketiga itu bisa jadi ya pekerjaan. Bisa jadi itu mungkin orang tua kita sendiri atau kerabat kita. Dan bahkan dalam kasus tertentu pihak ketiga itu bisa jadi adalah anak kita sendiri. Ya. Ada orang yang lebih mendahulukan anak dibandingkan pasangannya. Ada orang yang terus memuji-muji anaknya dan hampir tak pernah sekalipun memuji istrinya atau suaminya. Ada orang yang mengagung-agungkan kakaknya, tidak pernah memuji suaminya sendiri. Nah, itu adalah bentuk-bentuk memprioritaskan orang lain atau hal lain di atas pasangan kita. Sudah tentu prioritas pertama adalah relasi dengan Tuhan. Sepenuhnya hidup kita adalah untuk Tuhan dan Dia adalah yang terpenting bagi kita. Namun di bawahnya itu, saya kira memang kalau kita sudah menikah, itu haruslah pasangan kita. Karena rumah tangga dibangun di atas relasi suami istri. Kalau relasi suami istri tidak kuat, tidak mungkin nanti kita menjadi orang tua yang efektif untuk anak-anak kita. Jadi tetap saya prioritaskan relasi suami istri di atas relasi orang tua anak. Hanya suami istri yang sehat dan harmonislah yang dapat menjadi orang tua yang juga sehat dan efektif bagi anak-anaknya. Maka itu harus ditempatkan di atas relasi orang tua anak. Nah, tapi tadi sudah disinggung, pihak ketiga juga dapat berbentuk pekerjaan. Ini yang sering kita lihat, Pak Gunawan. Banyak orang-orang yang lebih bergebu-gebu memikirkan pekerjaannya dibanding pasangannya sendiri. Ya, kalau diminta datang oleh perusahaannya, dia akan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh datang. Tapi kalau dimintai tolong oleh pasangannya, dia akan berleha-leha untuk datang memberikan pertolongan seperti yang diminta oleh pasangannya. Nah, hal-hal seperti itu tuh akan tidak bisa tidak mengkomunikasikan kepada pasangannya bahwa dia tidak penting. Dia tidak lagi utama. Nah, ini nih yang perlu dikoreksi. Kalau cinta mau bertumbuh, maka kita harus menempatkan sistem prioritas yang tepat. Ya, tanpa sistem prioritas yang tepat, jangan kita berharap cinta itu bisa bertumbuh. Kadang-kadang orang itu tuh marah-marah, ya, cinta di rumah tidak ada lagi, hambar rumah tangga saya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang telah engkau lakukan untuk orang-orang di rumahmu, untuk istrimu, untuk suamimu? Nah, apa yang telah engkau lakukan? Kalau tidak banyak yang dia lakukan, nah, ya jangan juga berharap terlalu banyak. Ya, seringkali orang berkata, misalnya saja dengan pekerjaan, itu selalu dikatakan, saya bekerja ini juga untuk kamu, untuk kepentinganmu, karena saya mengasihi kamu, supaya bisa mencukupi kebutuhanmu, gitu Bapak. Saya kira sampai titik tertentu, ya kita ini bekerja jelas untuk kepentingan keluarga kita. Jadi, ya lakukanlah, berilah, supaya keluarga kita mendapatkan kecukupan. Namun, sebisanya ya hanya sampai sebatas itu. Kalau kita harus mengorbankan keluarga kita demi pekerjaan, saya kira itu juga tidak tepat. Atau menomorduakan pasangan kita demi pekerjaan, itu juga tidak tepat. Memang ini semuanya nih perlu keseimbangan ya, perlu cara-cara yang bijaksana ya untuk membagi waktu, baik untuk pekerjaan maupun untuk pasangan kita di rumah. Tapi pada intinya yang saya ingin tekankan adalah kita mesti ya memberikan kesan yang jelas kepada pasangan kita bahwa dia lebih penting daripada pekerjaan kita. Waktu orang dipentingkan seperti itu, cinta akan bertumbuh. Di beberapa suku itu, atau etnis gitu Pak Balya, yang sejak sebelum menikah itu anaknya sudah diindoktrinasi bahwa hubungan orang tua anak itu jauh lebih kuat daripada hubungan suami istri. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, saya kira saya memahami ya bahwa orang tua itu tuh berkewajiban memelihara anak ya, menjaga anak dan sebagainya. Tapi sekarang adalah pertanyaan saya, apakah kendaraan yang harus kita gunakan untuk memelihara anak? Nah, bukankah kendaraan yang harus kita gunakan adalah relasi suami istri yang kuat? Kalau relasi suami istri tidak kuat, bagaimanakah mungkin kita menjadi orang tua yang efektif? Kalau kita sibuknya berkelahi hari lepas hari, bagaimanakah bisa memberi perhatian dan ketentraman untuk anak-anak kita? Jadi, ya tetap saya kira perhatian pertama harus kita berikan kepada relasi kita sebagai suami istri terlebih dahulu. Iya. Jadi bagaimana Pak, bahwa kita itu harus memelihara supaya cinta ini tetap tumbuh dengan baik gitu Pak? Nah,
Salah satu cara adalah kita ini nih harus memberi pupuk ya kepada pasangan kita. Apa artinya pupuk? Melakukan perbuatan yang menyenangkan hati pasangan. Ada nasihat kuno yang tetap berlaku hingga kapanpun Pak Gunawan. Yaitu, hati yang bahagia adalah ladang yang subur untuk cinta bertumbuh. Masuk akal sekali. Bagaimanakah cinta bertumbuh kalau hati kita dipenuhi kejengkelan? Tidak bisa. Jadi, berbuatlah hal-hal yang menyenangkan hati pasangan kita. Dia suka apa? Coba kita yuk perhatikan, kita berikan, atau kita lakukan bersama. Pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan hatinya dan lakukanlah sedapatnya. Itu akan menyenangkan hatinya. Nah, di dalam hati yang senanglah akan muncul cinta yang kuat. Ya, itu seringkali kita mengira bahwa kalau kita sudah mencukupi kebutuhan jasmaninya, itu sudah cukup gitu Pak Paul ya. Jadi padahal masih banyak aspek yang lain yang harus dipenuhi. Betul sekali. Kadang-kadang kita hanya beranggapan praktis, simpel saja bahwa setelah menikah, ya yang penting adalah memenuhi kebutuhan fisik. Anak-anak harus cukup sandang pangan, ya, harus memenuhi kebutuhan intelektual. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik. Hanya itu sajalah, ya, misalkan kebutuhan medis, kita harus mendapatkan perawatan yang baik. Tapi kita lupa salah satu kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan emosional. Dan inilah yang harus kita lakukan, ya. Kita penuhi apa yang memang menyenangkan hati pasangan kita. Nah, dalam hal ini Pak Paul ya, sekalipun kita sudah berusaha untuk memenuhi atau menyenangkan pasangan kita itu, gangguan-gangguan dari luar itu kan tetap ada gitu Pak Paul. Nah ini bagaimana mengantisipasinya? Gangguan bisa datang dari luar, bisa juga datang dari dalam. Nah, gangguan-gangguan itu tuh seringkali memang menimbulkan konflik Pak Gunawan. Tidak bisa tidak dah. Ya, misalkan masalah anak di sekolah, dalam pelajarannya, kita akhirnya harus diskusikan di rumah. Nah, yang satu berkata biarkan, yang satu berkata tidak bisa kita biarkan, kita harus leskan dia. Akhirnya jadilah keributan. Atau pihak keluarga dari luar meminta kita untuk ikut dengan mereka berjalan-jalan, pasangan kita tidak bersedia, akhirnya muncul pertengkaran. Atau muncul pertengkaran akibat perbedaan-perbedaan gaya hidup. Nah, semua itu tuh akhirnya yang menimbulkan konflik. Nah, saya harus tekankan bahwa konflik itu tuh seperti duri yang akhirnya tuh menghambat pertumbuhan cinta. Semua tanaman hanya bisa bertumbuh dengan sehat ya kalau dia bebas dari hambatan. Tatkala dia dilibet-libet oleh duri, nah tanaman itu akhirnya akan menghalangi hambatan dalam pertumbuhannya. Jadi saran saya adalah untuk cinta bisa terus bertumbuh dan bertahan, kita ini harus menyelesaikan konflik. Jangan membiarkan konflik bertahan untuk waktu yang berkepanjangan. Jangan ditekan-tekan, disembunyi-sembunyikan. Tidak. Bereskan. Kalau kita tahu kita tak dapat membereskannya berdua, carilah bantuan. Ya, mintalah bantuan seorang konselor atau hamba Tuhan untuk menolong kita. Tapi sampai batas tertentu Pak Paul ya, hambatan itu kadang-kadang juga berguna untuk saling menumbuhkan kasih di antara suami istri itu. Hambatan memang adalah rintangan yang dapat berguna, ya, dapat menumbuhkan kasih. Kalau kita berhasil melewatinya. Kalau tak dapat melewatinya, hambatan itu tuh benar-benar menjadi hambatan Pak Gunawan. Menghalangi cinta kasih bertumbuh. Nah, inilah makanya saya tadi katakan ya perlu kita membereskan konflik sedini mungkin. Nah Pak Paul, di 1 Korintus 13 itu kan banyak bicara tentang kasih gitu Pak Paul ya. Nah ini penerapannya di dalam membina cinta di antara suami istri bagaimana Pak Paul? Saya ini nih menganggap firman Tuhan yang tercantum di 1 Korintus 13 sebagai mutiara Pak Gunawan. Yang perlu kita ini nih timbak ya dan kita bisa terapkan di dalam pernikahan kita sendiri. Sebelumnya saya ingin mengatakan sesuatu dulu. Kita ini nih tidak bisa menciptakan api ya tanpa bara. Nggak bisa itu. Nah, saya ingin menekankan bahwa cinta bukanlah bara. Cinta adalah api yang keluar dari bara. Ya, kita tidak dapat mengada-adakan cinta. Seperti api, cinta pun muncul dari perbuatan yang membara. Kalau kita berkata, ya,
Saya mau mencintai, saya mau bikin cinta. Bagaimana menciptakan cinta? Tidak ya. Tapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merefleksikan cinta, nah cinta itu akhirnya muncul. Seperti bara, nanti muncullah api. Nah, itu sebabnya Korintus 13 menjabarkan cinta dalam bentuk perbuatan konkret. Dengan kata lain, kalau kita melakukan semua ini nih, nah cinta muncul. Jadi baranya itu sendiri apa Pak Paul? Baranya sendiri adalah perbuatan-perbuatan ini, Pak Gunawan. Misalnya yang pertama, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Atau satu sajalah saya simpulkan, sabar. Kasih tidak mungkin muncul dalam ketergesa-gesaan, memaksa-maksa, ya, tergopoh-gopoh. Tidak, kasih muncul itu tuh di dalam kesabaran. Waktu seseorang hidup di dalam ketenangan karena pasangannya sabar, ya, tidak pemarah, tidak nyimpan-nyimpan kesalahan, nah barulah cinta bisa muncul. Begitu. Dan orang yang sabar juga orang yang akhirnya memunculkan cinta itu sendiri. Begitu. Yang berikutnya apa Pak? Berikutnya firman Tuhan berkata, cinta itu murah hati dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, perbuatan yang murah hati, tidak mementingkan diri, nah itu tuh perbuatan yang pada akhirnya memunculkan cinta. Sebab sesungguhnya ini adalah benih cinta itu sendiri. Dan pihak yang satunya, tatkala menerima kemurahan hati kita, melihat kita kok mementingkan dia, tidak hanya mementingkan diri sendiri, wah cinta dalam hatinya pun nanti akan berkobar. Begitu. Iya. Di dalam hal ini Pak Paul ya, kita kan perlu melatih diri tuh. Baik si suami maupun si istri untuk melakukan kasih ini di dalam tindakan-tindakan nyata yang tadi Pak Paul katakan. Sabar, bisa murah hati dan seterusnya gitu Pak Paul. Nah, seringkali ini dikatakan hanya untuk orang lain gitu, tetapi tidak untuk pasangan. Ini bagaimana Pak Paul? Nah, itu yang keliru besar sekali Pak Gunawan. Banyak orang itu sabar dengan orang lain ya. Dengan stafnya lah, dengan temannya lah. Tapi dengan pasangan, aduh susah sekali sabarnya. Nah, sudah tentu itu pandangan yang keliru dan gaya hidup yang keliru. Sebab bukankah yang kita harus cintai itu tuh yang di dalam rumah. Jadi yang di dalam rumahlah yang selayaknya menerima perlakuan-perlakuan seperti itu. Bukannya kepada orang luar kita harus jadinya kejam dan pemarah. Bukan, tapi orang pertama yang harus menerima kesabaran kita adalah pasangan sendiri ya. Orang pertama yang menerima kemurahan hati kita adalah pasangan kita sendiri. Jangan terbalik. Orang pertama yang menerima kemarahan adalah pasangan kita ya. Jangan sampai begitu. Nah, firman Tuhan juga melanjutkan di sini Pak Gunawan. Kasih itu tidak cemburu dan percaya segala sesuatu. Kalau orang itu tuh dicemburui terus ya, tidak mungkin dia membalas dengan cinta kasih. Pasti dia dicemburu itu tuh dia akan jengkel. Dan sebagian orang ada yang memang mempunyai jiwa pemberontak. Makin dicemburui, dia akhirnya makin sengaja melakukan hal-hal yang salah. Pada awalnya tidak berpikir untuk melakukan hal yang salah. Tapi gara-gara terus dicemburui, akhirnya dia sengaja melakukan hal yang salah. Jadi percayalah. Percaya itu penting sekali ya. Nah, di dalam suasana percaya ini nih, kasih muncul. Dan bukankah kita juga berdemikian? Kalau kita mempercayai orang dan tidak sembarangan cemburu, bukankah kasih dalam diri kita juga akan bertumbuh? Bagaimanakah mungkin mengasihi kalau kita itu tuh selalu mencemburui dan tidak mempercayai pasangan kita? Iya, tapi seringkali dijadikan alasan bahwa saya cemburu itu karena saya mencintai kamu gitu. Saya takut kehilangan kamu gitu. Sampai titik tertentu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena bukankah kita takut kehilangan pasangan kita? Namun kita mesti juga mendukungnya dengan fakta. Apakah ada itu faktanya? Pasangan kita memang melakukan hal-hal itu. Ataukah ini adalah ketakutan kita? Kita harus bedakan fakta dan ketakutan kita. Kalau ada faktanya, ada buktinya, oh silakan konfrontasikan. Silakan ingatkan pasangan kita, jangan sampai tergelincir jatuh. Tapi kalau tidak ada faktanya, saya kira ya kita tidak bisa menuduh orang sembarangan. Tidak bisa cemburu kepada orang sembarangan. Sekali lagi saya ingin ingatkan,
cinta itu tuh bukannya bertumbuh, malahan mati jika terus dicemburui. Juga dikatakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri, Pak Paul, ya, dan tidak sombong. Nah, ini aplikasinya di dalam hidup pernikahan bagaimana, Pak? Orang yang memegahkan diri ya Pak Gunawan ya, hanya ingatnya diri sendiri. Nah, cinta itu tuh bukannya terhadap diri sendiri ya. Cinta ini terhadap orang lain ya. Cinta kepada sesama kita. Nah, jadi orang yang sibuk ya memikirkan dirinya saja tidak akan bisa mencintai orang lain. Karena cinta itu tuh harus memang berpijak pada orang yang kita cintai. Mementingkan kepentingannya, memikirkan apa yang baik buat dia. Tapi orang yang sibuk ya memoles-moles dirinya, mengipas-kipas dirinya sehingga makin bertumbuh besar dan makin megah. Dia hanya mencintai diri sendiri. Ya, ini cinta narsisistik namanya. Iya, mungkin ini juga ada beberapa orang itu yang merasa bahwa dia selalu betul. Di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu, dia yang mesti betul dia gitu. Nah, ini salah satu bentuk realistik ya, bentuk nyata ini dari memegahkan diri ya, menganggap diri selalu betul. Orang yang terus-menerus menganggap dirinya betul tuh benar-benar menganggap dirinya ya sempurna ya, berarti tanpa cacat, tanpa salah. Nah, susah saya kira untuk orang itu mengasihi sesamanya, apalagi mengasihi pasangannya sendiri. Iya, mungkin ada yang lain, Pak. Yang lainnya adalah Alkitab berkata, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Atau dapat diterjemahkan, artinya tidak melakukan yang kasar. Ya, jadi saya kira ini sangat-sangat masuk akal ya. Tidak mungkin cinta bertumbuh di dalam atau di tengah-tengah perilaku yang kasar. Perkataan yang kotor, yang menjatuhkan, yang menghancurkan. Saya kira mustahil lah cinta bisa bertumbuh dalam situasi seperti ini. Kebalikannya ya, cinta hanya dapat tumbuh di dalam kata-kata yang sopan, perbuatan yang santun, ya, hati yang lemah lembut. Nah, itulah saya kira ladang subur tumbuhnya cinta kasih. Kasih juga bicara tentang keadilan, Pak Paul, ya, juga yang bisa diterapkan di dalam hubungan suami istri, saya rasa. Firman Tuhan berkata seperti itu juga Pak Gunawan ya. Cinta tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Artinya apa? Waktu kita melihat yang salah, kita bereaksi. Kita tidak suka, kita marah. Tapi waktu kita melihat yang benar, kita bersukacita. Nah, cinta seharusnya itu tuh seperti itu juga. Cinta bertumbuh tatkala perbuatan yang benarlah yang dilakukan. Cinta tak mungkin bertumbuh jikalau relasi ini dipenuhi dengan perbuatan yang salah, yang berdosa. Ya, misalkan kita tahu pasangan kita itu tuh terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang salah, yang berdosa, ya, memakan uang orang, menipu, mengkorupsi. Bagaimanakah cinta muncul? Tidak, cinta yang bersih, cinta yang tulus hanya akan muncul jika kita melihat pasangan kita itu tuh hidup benar, jauh dari dosa, ya. Nah, itulah cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang memang Tuhan kehendaki. Tapi ada suami istri yang sepakat, Bapak, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan itu. Nah, itu kadang-kadang terjadi memang di kalangan orang-orang yang memang sudah tidak lagi menghiraukan Tuhan. Dan ya, cinta yang mereka miliki, menurut saya, cinta yang bukan Tuhan kehendaki. Tidak bersih, tidak kudus cinta itu. Iya, di dalam memelihara hubungan cinta ini, saya rasa kita perlu mewujudkan kasih itu dalam bentuk memberikan perlindungan kepada pasangan kita. Setuju sekali Pak Gunawan. Ya, kalau kita itu tuh dikit-dikit cuci tangan, sebodoh amat dengan pasangan kita, ya, dia dilukai ke, dia diapain orang ke, tidak peduli. Gimana cinta bisa tumbuh? Cinta bertumbuh tatkala perlindungan diberikan kepada satu sama lain. Dan yang memberikan perlindungan pun itu sebetulnya sedang menunjukkan dan menumbuhkan cinta. Semakin dia melindungi, semakin cintanya muncul. Semakin dia itu lepas tangan, tidak mau pusing, tidak mau melindungi, semakin cinta dalam hidupnya juga akan berkurang. Ya, demikian juga dengan penghargaan atau respect ya Pak Boleh. Betul sekali. Betul sekali ya, dengan respect itu juga harus ada. Dan juga menaruh pengharapan ya, artinya cinta itu tuh selalu ya memberikan dorongan kepada pasangan. Kamu bisa kok, saya berharap ini pasti bisa terjadi. Orang yang positif, yang optimis, yang memberikan pengharapan kepada pasangannya. Orang yang akan lebih
lebih berkemungkinan mencintai. Orang yang dikit-dikit pesimis dan mempunyai pengharapan menjatuhkan pasangannya, makin tidak bisa mencintai. Dan orang yang diberikan pengharapan itu akan juga lebih mencintai. Dan yang terakhir adalah tetap bertahan. Tetap bisa menanggung penderitaan. Cinta bertumbuh bukannya di dalam, dikit-dikit nyerah, sebodoh amat, cerai, pisah, atau apa, cinta mati. Justru cinta bertumbuh tatkala dua-dua itu tuh bersedia untuk menanggung kesusahan bersama. Ya, seringkali memang musibah dan sebagainya itu lebih mengakrabkan atau lebih mendekatkan hubungan suami istri, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Justru waktu seseorang mengalami kesusahan, terus pasangannya ya mengeluarkan tangan membantunya, dia makin mencintai. Dia makin mencintainya. Dan orang yang memberikan pertolongan itu juga makin mencintai. Sebaliknya, orang yang tidak mau memberi pertolongan, ya, maunya langsung keluar aja lah, kabur sajalah. Nah, cintanya juga akan sangat dangkal sekali. Jadi, sekali lagi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa cinta itu tuh tidak bisa diada-adakan. Kita hanya bisa mengadakan perbuatan-perbuatan yang mencintai itu. Dari perbuatan ini muncullah api cinta. Ya, tapi memang memelihara cinta ini yang jauh lebih sulit daripada mencintai seseorang, Pak Bos. Betul sekali. Memunculkan cinta gampang, memeliharanya susah. Tapi firman Tuhan di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Jadi kalau firman Tuhan sudah berkata kasih tidak berkesudahan, maka ini adalah jawaban terhadap pertanyaan, mungkinkah kita terus mengasihi pasangan kita dengan cinta yang terus membara? Mungkin. Kita sudah berkata kasih tidak berkesudahan. Jadi mungkin terus mencintai. Dan mungkin terus membuat api cinta itu membara dan berkobar. Ya, karena itu kadang-kadang kita juga melihat ada pasangan yang sudah tua, yang sudah kakek nenek, tapi juga bisa masih tetap saling mencintai, Pak Paul, ya? Betul sekali. Iya. Terima kasih sekali, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terus mencintai. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda juga untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan